Oke, baik. Pak Guru akan melihat kehadiran kalian. Ansar Tiko, Denda Lydia, Denda Rita Ramadhani, Rahmayani, Ulfa, Zaini Alfafiani. Sebelum Pak Guru mulai ke pembelajaran inti kita, ya Pak Guru ingin memberikan gambaran sedikit ya tentang materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini itu melanjutkan materi kita pada pertemuan minggu lalu, masih tentang teks eksklamasi. Cuma bedanya di mana? Kalau minggu lalu itu kita meringkas sebuah teks eksklamasi yang sudah ada. Nah, kalau pertemuan hari ini, ya sekarang itu kita mencoba menyusun atau menulis sebuah teks eksklamasi. Nah, manfaat apa yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Banyak sekali, ya. Ketika kita mempelajari sebuah teks eksklamasi, itu pasti dan wajib hukumnya kalian akan membaca. Ya. Nah, ketika kalian membaca, apa yang kalian dapatkan? Kira-kira pengetahuan, betul, ya. Sebuah pengetahuan, ya, pemahaman, ya. Itulah manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari sebuah teks eksklamasi. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajaran bisa kamu lihat di layar LCD proyektor. Tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan pola pengembangan teks eksklamasi. Terus tujuan yang kedua, nah peserta didik mampu menyajikan informasi dalam bentuk teks eksklamasi. Maksudnya di sini kalian sebagai peserta didik itu diharapkan bisa menulis. Baik anak-anak, ya. Sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini. Ya, perhatikan layar LCD. Di situ sudah ada materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Ya. Materi cara menulis teks eksklamasi. Tapi sebelum kalian menulis teks eksklamasi, kita harus paham dulu ya struktur apa saja yang digunakan dalam sebuah teks eksklamasi. Ya. Baik, pertama struktur dalam teks eksklamasi itu ada yang kita kenal dengan istilah identifikasi fenomena. Itu struktur yang pertama, identifikasi fenomena. Nah, setelah identifikasi fenomena, ada struktur yang kedua yang biasa kita kenal dengan deretan peristiwa atau kronologis. Dan struktur yang terakhir adalah interpretasi. Jadi ada berapa strukturnya anak-anak? 3. Ada 3 struktur. Jadi struktur ini wajib kita harus pahami sebelum menulis sebuah teks eksklamasi. Ya, karena ketika kita menulis sebuah teks eksklamasi, kita harus mengikuti struktur teks itu. Pahami? Baik. Oke, kita lanjut. Nah, pola pengembangan. Pola pengembangan teks eksklamasi itu ada 2. Pertama ada namanya pola kronologis. Ya, terus yang kedua ada pola kausalitas. Sekarang Pak Guru akan menampilkan dua buah video ini, ya. Video pola kronologis dan video kausalitas biar kalian lebih paham ya pengembangan polanya. Baik, video pertama. Semua orang sudah tidak asing lagi dengan kata gempa bumi tentunya. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Oke, anak-anak, itu 2 video yang Pak Guru tampilkan terkait tentang pola pengembangan teks eksklamasi, yaitu pola kronologis dan pola kausalitas. Nah, dari kedua video itu Pak Guru akan bertanya kepada 2 siswa. Ya. Baik, pertanyaan pertama untuk Rido. Video yang pertama itu kenapa dikatakan menggunakan pola kronologis? Video pertama banyak menggunakan kata hukum dan urutan waktu. Baik, itu jawaban dari Nak Rido ya.
bagus sekali. Video pertama dikatakan video yang menggunakan pola pengembangan kronologis karena di dalam video itu banyak menggunakan konjungsi atau kata hubung urutan waktu. Baik, pertanyaan yang kedua. Kenapa video yang kedua itu menggunakan pola pengembangan kausalitas? Pertanyaan ini untuk Kanaya. Silakan Kanaya. Karena pada video itu banyak menggunakan kata sebab dan akibat. Bagus ya. Jadi kenapa video kedua itu menggunakan pola kausalitas? Ya, karena di dalam video itu banyak menggunakan konjungsi atau kata hubung sebab dan akibat. Ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Perhatikan anak-anak sekalian. Ya, nah, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Cara menyusun atau menulis teks eksplanasi itu ada 4. Pertama, tentukan dulu topiknya. Ya. Yang kedua, itu kamu membuat kerangkanya. Yang ketiga, mengumpulkan bahan dari kerangka teks yang kamu buat. Dan yang terakhir, mengembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Nah, dari penjelasan atau pemaparan Pak Guru tadi, ada anak-anak Pak Guru yang ingin bertanya, silakan. Baik, Deli. Pak, tolong diulang apa sih yang dimaksud dengan pola pengembangan teks eksplanasi? Baik, ini ada pertanyaan dari Nak Meli, ya teman kalian. Pertanyaan dia minta Pak Guru mengulang apa sih yang dimaksud dengan pola pengembangan teks eksplanasi. Baik, Pak Guru ulangi secara singkat ya. Pola pengembangan teks eksplanasi itu secara sederhana artinya cara kamu menyajikan atau menulis teks. Ya, jadi cara menulis teks eksplanasi itu ada 2. Ada secara kronologis, itu menggunakan konjungsi urutan waktu. Ada pola pengembangan kausalitas, itu menggunakan konjungsi sebab akibat. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya. Ya, ini dia. Kalau kita buat teks eksplanasi itu bisa nggak kita gabungkan kedua pola pengembangan? Nah, ini ada pertanyaan dari Ayudia ya. Pertanyaannya bagus sekali. Pak, kalau kita membuat teks eksplanasi, bolehkah kita menggabungkan kedua pola penyajian atau pengembangan teks eksplanasi itu? Jawabannya bisa, nak. Ya, itu malah bagus tuh. Ya, cuma untuk usia kamu, ya Pak Guru sarankan menggunakan 1 pola penyajian saja. Ya, karena ini sebagai latihan. Nanti kalau kamu sudah terbiasa menulis, ya baru bisa kamu gabungkan kedua pola itu. Kita sekarang beralih ke kegiatan diskusi kelompok. Ya, baik, sebelum diskusi Pak Guru akan membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Baik, ini masing-masing kelompok ada 1 lembar LKPD ya. Oke, anak-anak perhatikan. Semua sudah dapat LKPD kan? Ya. Nah, bisa kamu lihat di dalam LKPD itu ada 2 tugas yang harus kamu selesaikan. Ya, tugas pertama itu Pak Guru minta kamu menentukan struktur teks eksplanasi yang judulnya Gunung Meletus. Perhatikan di layar LCD ya. Di layar LCD di situ ada kolom. Ya. Nah, lalu tugas yang kedua, kamu diminta untuk menyusun teks eksplanasi. Nah, lalu kamu susun dia di lembar manila ini, di kertas manila ini. Ya, jadi kamu nanti, ini kan ada 3 gambar ya. Kamu pilih salah satu gambar yang menurut kamu gampang, ya. Lalu itu yang kamu cari bahan-bahannya di HP, ya. Di HP ini cari di internet, ya. Kamu kumpulkan, baru kamu susun menjadi teks nanti, ya. Oke. Ingat harus sesuai dengan strukturnya, ya.
kamu nanti membuat sebuah pertanyaan boleh atau masukan boleh ya terhadap hasil diskusi kelompok lain. Ya, nanti kamu keliling dan nanti kertas ini kamu tempel di hasil diskusi kelompok lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa di paragraf kedua dinyatakan rangkaian peristiwa? Karena di paragraf kedua memiliki rangkaian berupa rentetan peristiwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sudah selesai untuk hari ini. Ya, sebelum Pak Guru keluar, Pak Guru ingin menyimpulkan pembelajaran kita. Ya, apakah kalian sudah menyerap semua materi yang Pak Guru ajarkan atau belum? Baik, Pak Guru akan memberikan 3 pertanyaan